mengesahkan itu beda. Saya ulangi, ada kalanya hukum itu yang pertama, orang itu berkewajiban untuk sholat Jum'ah. Yang kedua, dia sholat Jum'ahnya sah. Dan yang terakhir, adanya dia ikut sholat Jum'ah itu juga mengesahkan. Sah sama mengesahkan itu beda, dua kata ini beda. Gini, kalau mengesahkan itu ada sangkut pautnya nanti pada jama'atan bi arba'ina, di mana sholat Jumat itu harus dilakukan 40 orang laki-laki dengan catatan tadi tertentu ya. Lah itu nanti maksudnya mengesahkan berarti adanya orang ini tuh bisa menjadi menggenapkan 40 ini loh, bisa dimasukkan dalam hitungan 40 orang ini. Contoh ya, kita langsung masuk ke contoh. Misal suatu daerah ini daerah terpencil di sekitar lereng bukit, kita anggap aja seperti itu. Biasanya kan di daerah-daerah terpencil penduduk tuh nggak begitu banyak. Ada kalanya tuh emang suatu desa tuh kebanyakan perempuan kayak gitu. Sedangkan yang menjadi syarat untuk sholat Jumat itu adalah laki-laki. Kalau begitu berarti perempuan nggak boleh dong? Boleh. Nggak ada kata di sini haramun, nggak ada ya. Yang dibahas di sini tuh fardhu ain untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu boleh, tapi tidak diwajibkan. Kemudian ketika di suatu daerah itu penduduknya misal laki-laki itu jumlahnya 40 pas, nggak lebih nggak kurang, 40 pas ini. 40 pas dia itu penduduk asal di situ. Ini nanti dia boleh untuk mohon maaf dia boleh. Ini nanti sholat Jum'ahnya sudah sah gitu loh. Maksudnya kayak gitu 40 ini dia mungkin semua, maksudnya asli penduduk di situ kayak gitu. Nah, contoh lagi, itu contoh untuk penduduk yang memang jumlahnya pas gitu ya. Kemudian misal di suatu daerah itu ada pesantren tuh. Ada pesantren di mana kan pasti otomatis ada santri ya. Itu nanti bagaimana hukum seorang santri untuk melaksanakan sholat Jumat? Hukumnya tetap wajib. Kayak gini. Kenapa untuk santri itu tetap wajib? Karena gini, kewajiban itu yang dimaksud mukim di sini tuh juga termasuk orang yang mukim dan ada keinginan kembali ke tempat tinggal asalnya meskipun berpuluh-puluh tahun, itu juga berkewajiban untuk sholat Jumat. Bukan hanya orang yang mukim memang dia tuh berdomisilinya di suatu daerah itu. Kalau memang dia tuh berdomisilinya di suatu daerah itu sudah pasti dia berkewajiban sholat Jumat. Kalau untuk santri kan termasuk orang yang wajib Jumat bagi orang yang mukim di suatu daerah meskipun itu bukan tempat tinggal asli, tapi dia ada keinginan untuk kembali ke tempat tinggalnya, ke tempat tinggal aslinya meskipun dalam jangka berpuluh-puluh tahun. Sama tuh kayak santri-santri itu kalau ke pondok, kalau ke pesantren itu kan bisa bertahun-tahun, tapi dia kan mukim di situ meskipun mukim dia tuh hanya sementara, dia kan ada keinginan bakalan kembali ke tempat aslinya dia meskipun di sini berpuluh-puluh tahun. Itu nanti dia tetap berkewajiban Jum'ah, sholat Jum'ah. Hanya saja untuk statusnya santri itu dia wajib melaksanakan sholat Jum'ah. Sholat Jum'ahnya juga sah, tapi Jum'ahnya dia tidak bisa mengesahkan. Itu ya. Tadi saya katakan kan sah sama mengesahkan itu dua kata yang berbeda, juga beda makna. Kalau untuk tadi kan daerah yang 40 orang ini yang tadi saya katakan ketika satu daerah itu minim warganya. Yang mana tuh laki-laki pas 40, nggak lebih nggak kurang. Ini nanti dia kan asli, mereka tuh semua asli berdomisili di situ. Ini nanti 40 orang ini juga posisi dia tuh hukumnya mustaudin, orang yang mukim. Maksudnya mereka ini berkewajiban melaksanakan sholat Jum'ah. Sholat Jum'ahnya juga sah dan sholat Jum'ah mereka itu mengesahkan. Jadi adanya mereka ikut sholat Jum'ah itu bisa mengesahkan syarat 40 orang tadi. Kan syaratnya sholat Jum'ah 40 orang tuh minimal kayak gitu loh. Terus kalau posisinya santri itu dia tuh bukan masuk ke mustautin, tapi dia tuh
tetap berkewajiban sholat Jum'ah. Sholat Jum'ahnya juga sah, cuma sholat Jum'ah dia tuh tidak mengesahkan. Jadi misal di suatu daerah ini, misal di suatu daerah yang warganya 40 pas ini tadi yang saya katakan di awal, 40, kemudian di situ ada pesantren, di mana para santri juga wajib untuk melaksanakan sholat Jum'ah, gabung sama warga di satu masjid. Kemudian di mana warga yang jumlah 40 pas ini, dia ada yang salah satu tidak mengikuti, tidak bisa ikut, entah itu bepergian atau sakit. Ini nanti dia tidak bisa tertolong dengan adanya santri. Jadi adanya santri yang ikut sholat Jum'ah ini tidak bisa mengesahkan arba'ina, tidak bisa dihitung dalam 40 orang syarat Jum'ah, nggak bisa. Maka saya katakan tadi, dia sholatnya sah tapi tidak bisa mengesahkan. Jadi ada dan tidak adanya santri itu tidak bisa, tidak mempengaruhi sahnya Jum'ah, kayak gitu loh. Tapi sholatnya Jum'ah dia tetap sah, wajibnya tetap wajib. Berarti kalau nggak melaksanakan gimana? Ya tetap berdosa, orang namanya wajib. Kan hukum dasar wajib, jika dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka dia mendapat siksa gitu. Maka dari itu kalau biasanya tuh, tapi nggak semua, saya katakan biasanya ya, tapi nggak semua. Itu biasanya kalau di pesantren kebanyakan santri putra tuh kalau berangkat ke Jum'ah itu kadang di waktu iqomah, kadang di waktu pertengahan khutbah. Karena apa? Kewajiban dia di situ tuh wajib melaksanakan Jum'ah, cuma wajibnya itu wajib yang beda gitu loh. Dan adanya dia nanti tidak mengesahkan sholat Jum'ah itu gitu. Jadi meskipun nanti semisal tadi yang di daerah yang saya katakan tadi 40 orang pas, kemudian satu nggak ada, entah itu sakit atau berpergian, itu nanti sholat Jum'ahnya nggak sah ya, meskipun ada 10 atau lebih santri yang ikut sholat Jum'ah di situ. Karena adanya santri itu tidak bisa mengesahkan syaratnya Jum'ah, tidak bisa dihitung untuk memenuhi syaratnya Jum'ah itu. Jadi tetap 39 hitungannya, kan 40 kalau hilang 1, 39 tuh. Ini nanti 39 meskipun ada santri 10 atau lebih, nggak bisa kita dihitung 49, nggak bisa. Tetap 39 yang menjadi hitungan syaratnya Jum'ah. Kemudian kalau seperti itu gimana? Berarti kalau misal daerah yang penduduknya minim laki-laki, nggak sampai 40, berarti nggak Jum'atan loh. Bukan seperti itu konsepnya, tetap sholat Jum'ahnya tetap. Jadi kalau untuk suatu daerah di mana nanti warga laki-lakinya tidak mencapai 40 orang, itu nanti tetap melaksanakan sholat Jum'ah dengan cara intiqolul madhab. Kalau masih sempat dengan cara intiqolul madhab ya. Misal besok hari Jumat, ini di malam Jum'ah itu ada satu orang bepergian jauh. Padahal ini satu desa ini pas 40 orang, laki-lakinya pas. Kemudian ditinggal satu orang ini bepergian di malam Jum'ah ya, di Kamis malam Jumat, otomatis kan malamnya besoknya udah Jumat. Itu nanti gimana untuk mendirikan sholat Jum'ah ini agar tetap berlangsung? Maka di daerah itu agar sholat Jum'ah tetap saya dengan cara intiqolul madhab, berpindah madhab. Karena kalau untuk sholat Jum'ah yang menyaratkan 40 orang itu kan hanya madhab Syafi'i, madhab kita, madhab yang sering yang saya sampaikan inilah ini. Itu kalau ini yang saya sampaikan yang berdasarkan yang saya ketahui, yang saya pahami ya, karena saya madhabnya Syafi'i, jadi saya pembawaannya seperti ini gitu loh. Itu yang disyaratkan untuk melaksanakan Jum'ah minimal 40 orang itu hanya madhab Syafi'i. Jadi kalau untuk daerah yang seperti itu, dia bisa tetap melaksanakan sholat Jum'ah, tetap berkewajiban dengan cara intiqolul madhab, pindah ke madhab gitu. Kalau masih itu masih sempat ya. Ini kalau memang asalnya dia madhab Syafi'i ya. Kalau bukan ya tetap lanjut gitu loh. Makanya dari awal saya sering mengatakan di sini tuh forumnya kita belajar bareng, kita saling saling berbagi pengetahuan gitu. Bukan saya yang memberi pengetahuan, bukan, sama-sama di sini belajar. Jadi saya nggak ingin mendoktrin kalian untuk mengikuti hukum yang saya sampaikan, karena hukum itu ada banyak loh. Jadi ini yang saya sampaikan tadi itu kalau madhabnya Syafi'i gitu. Jadi tetap berkewajiban Jum'ah dengan cara intiqolul madhab seperti itu ya. Karena yang mewajibkan 40 orang itu hanya madhab Syafi'iyah. Itu kalau misal memang diketahui. Terus gimana kalau misal nanti pas di sholat Jum'ah baru
kita tahu itu orangnya tuh nggak genap 40, hilang satu, gimana?